Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Semansa, selamat datang di Podcast Dunia Semansa Podisedu. Podcast edukasi seru. Oke teman-teman. Seru. Oke teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai kedisiplinan. Tema kita di podcast kali ini adalah membangun kedisiplinan, mewujudkan Indonesia Generasi Emas tahun 2045 yang tentunya akan menginspirasi kalian semua. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan kedisiplinan, maka podcast ini adalah untukmu. Langsung saja ya. Halo semuanya, saya Arinda Sepira Habibah yang biasa dikenal sebagai Biba, adalah hostmu kali ini yang akan menemani podcastmu selama beberapa waktu ke depan dengan rekan saya Iren Kristi sebagai co-host. dan teman-teman semuanya. Kali ini kita punya narasumber yang tak kalah keren dengan tema kita kali ini, yaitu Ibu Nyimas Nur Hayati, SPD MSI. Halo, Salam kenal Bu Nyimas. salam kenal juga. Saya hai dengan teman-teman semuanya yang ada di live ataupun secara langsung. Hai. Hai. Dan teman-teman, Ibu Nyimas ini walaupun adalah guru matematika, tapi dia adalah salah satu yang tahu sekali akan kedisiplinan. Disiplin adalah nama tengah Bu Nyimas. Benar sekali Bu? Benar Betul sekali. Oke. Ibu, apa kabarnya kali ini Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Semoga tetap sehat selalu Ibu dan Sama-sama. selalu penuh senyuman karena kali ini wajah Ibu berseri-seri sekali, cantik sekali. Karena teman-teman, kami bertiga ini bidadari loh teman-teman, dari sayangan, cantik sekali kita ini. Nah teman-teman, karena kita saat ini lakukan podcast, kita langsung saja ke segmen 1, tanya jawab Podisedu. Oke Ibu, pertanyaan pertama yang mungkin bisa Ibu jawab untuk mengetahui tanya jawab ke teman-teman semuanya agar kita tahu akan kedisiplinan. Yang pertama adalah, menurut Ibu, apa sih itu disiplin? Karena kita tahu bahwa disiplin itu punya makna tersendiri. Oke, disiplin. Jadi disiplin itu ada bagaimana cara kita mengatur pribadi diri kita sendiri ya. Yang dimulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Dari disiplin pribadi kita sendiri ya. Disiplin itu artinya bagaimana cara kita berbuat, cara kita bekerja, cara kita menjalani kehidupan kita. Itu disiplin ya. Wah, itu nih teman-teman, arti kedisiplinan menurut narasumber kita, Ibu Nyimas. Jadi teman-teman, disiplin adalah bagaimana cara kita membuat dan juga mengatur hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu, mengapa sih disiplin itu penting bagi kita? Bukan hanya untuk seorang guru, pihak sekolah, siswa, ataupun yang lainnya, tapi juga untuk diri kita sendiri. Oke, disiplin ya, sepertinya seperti kalian sebagai siswa ya. Kalian kita 24 jam satu hari. Dalam 24 jam satu hari itu kita punya waktu tersendiri. Kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita belajar, dan kapan kita sekolah ya. Iya, betul. Jadi punya timingnya tertentu. Misalnya posisi waktu kita tidur itu jam berapa. Kemudian bangun pagi kita jam berapa, untuk sarapan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, dan seterusnya. Juga dengan ibadah ya, apalagi kalau kita sebagai umat muslim, itu ibadah kita ada 5 waktu yang harus kita jalani ya. Kalau kita menjalani 5 waktu itu dengan disiplin ya, maka itu menggambarkan sifat kita ke depan ya, akan menggambarkan masa depan kita ke depan ya. Karena disiplin itu dimulai dari awal ya. Artinya kalian dari bangun pagi, coba Arinda jam berapa subuh pagi? Bangun pagi biasanya jam 5 lewat Ibu. Jadi awal kita bangun pagi pasti dimulai dari subuh, minimal subuh hari ya. Karena subuh sekarang ini sudah jam 4.20 udah subuh ya. Jadi sudah mulai subuh, bangun pagi ya otomatis kita sholat ya. Nah kemudian apa? Kalau kita sebagai perempuan ya, wanita, kalau Arinda itu harus bantu orang tua. Misalnya bantu orang tua, apa misalnya nyiapin sarapan, iya. kemudian beres-beres rumah ya. Nah kemudian baru persiapan kita untuk sekolah. Nah kalian juga harus
dimulai itu pergi sekolah harus rajin sarapan, ya. Benar-benar. Kenapa? Supaya kita punya energi untuk belajar di sekolah, ya. Itu. Jadi orang sukses itu dimulai bagaimana cara hidup dia. Ya betul sekali Iya, Bu. Betul, betul. Nah, jadi kalau disiplin otomatis kedepannya dia pasti waktu itu sangat berharga. Ya, Oh. time is money. Ya. Oh, iya, betul. Iya, time is Betul. money itu. Waktu adalah uang, betul Iya. Ibu. Itu dari kedisiplinan kita. Betul. Jadi nih guys, kedisiplinan kita itu adalah dari mulai menghargai waktu. Menghargai waktu juga merupakan kunci kesuksesan nih dari Ibu Nimas sendiri. Ya, seperti kata pepatah Bu ya. Waktu itu adalah uang, dan jika waktu itu tidak kamu hargai, maka waktu yang akan memakanmu suatu waktu. Betul. Benar sekali, Ya. benar sekali. Ya. Selanjutnya Ibu, apa tantangan yang dihadapi oleh siswa-siswi khususnya di sekolah kita nih Bu dalam menghadapi disiplin itu? Karena kita tahu bahwa saat ini kami itu hidup di dunia era digital yang tentunya fokus akan handphone dalam kehidupan Itu, sehari-hari. itu. Saya yakin kalau kalian bangun tidur pasti cari apa? HP. Nah, betul. itu ya. Karena cari HP, otomatis HP itu yang membuat kita tuh lupa dengan waktu. Oh, Ya? iya. Kalian pasti yakin, kalian pasti lupa waktu kalau udah pegang HP. Benar, Ya? benar. Scroll HP, terus hingga lupa nih mau sekolah, akhirnya bangun kesiangan, akhirnya mandi kesiangan dan sebagainya. Kemudian tidur, saya yakin yang mahasiswa sebagian sekarang ini tidur pasti larut malam. Ya, Kenapa? iya, HP ya, karena fokus di HP. Padahal kalau kita bisa menggunakan gadget, HP itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, bukan hanya scroll sesuatu yang tidak berharga, yang tidak bermanfaat, ya banyak sekali. Nah, itu yang menjadi kendala. Kenapa siswa ya daerah sekarang ini dia tidak bisa menghargai waktu? Karena adanya gadget tadi. mereka lupa waktu. Benar sih, Ya. benar. Ya. Karena kadang kami tuh scroll TikTok Bu ya. Oh, iya. Lihat TikTok terus lihat jam, oh udah jam 12 malam. Nah, sampai bangunnya kesiangan. Betul. Akhirnya itu tadi disiplinnya tidak disiplin, bangun kesiangan, subuh lewat. Ya enggak? Benar sekali. Benar. Iya. Kadang juga di sekolah tidur. Iya. Karena pengaruh tadi. Iya betul. Tantangannya tuh ya pastinya handphone pertama kali bagi kita teman-teman. Iya. Jadi kita tuh jangan terlalu berfokus pada gadget guys. Kita tuh harus mengatur waktu supaya tertata jika ingin sukses di masa depan. Iya, betul. Betul. Selanjutnya Ibu, apa sih peran orang tua, terutama guru di sekolah ataupun di kehidupan oleh remaja sehari-hari, khususnya anak-anak yang saat ini juga beranjak dewasa, Ibu? Yang jelas peran penting orang tua yang paling besar. Karena kalau kalian sekolah, guru tuh cuma kalian sekolah dari jam 8 sampai jam 1, jam 12. Itu berapa jam? 5 jam, Iya, 5 atau 6 jam. Sisanya adalah di rumah. Iya, Dia peran orang tua yang pertama penting. Kenapa? Yang mengajak ke disiplin orang tua. Contohnya pagi-pagi kalau bangun pagi, kalau nggak bangun orang tua bangun nggak? Nggak kan? Ada sekali-sekali. Nah, kadang-kadang pakai alarm nih, alarm dihidupin. Nah, pokoknya Bu, saya bangun jam 5, tapi alarm hidup dimatiin lagi, ya. Benar sekali. Nah, kalau orang tua dibangunin, itu nggak bangun. Itu peran orang tua. Nah, kemudian orang tua juga berprinsipin dalam hal belajar, ya, dan belajar. Kalau kalian tidak ditekan kalau orang tua untuk belajar, kalian pasti harus belajar. Yes. Ya nggak? Betul. Nah, guru di sekolah tuh hanya sebatas sekolah, memberikan wejangan, memberikan nasihat, bagaimana disiplin, bagaimana datang harus lebih awal, ya, pulangnya memang sesuai dengan jam, mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya, sehingga pelajaran kalian dan yang akan dapatkan itu balance, ya, jadi dia ada sinkron, ya, antara disiplin kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Nah itu dia nih guys, ternyata disiplin itu nggak hanya dari guru di sekolah. Peranan orang tua di rumah juga mempengaruhi Iya, kedisiplinan betul. kita. Tapi disiplin juga perlu dari diri kita sendiri. Betul. Maka dari itu, dari sekarang, ayo mulailah disiplin dari dirimu sendiri. Betul banget sih Bu, karena kadang kita Bu ya di sekolah tuh rajin, di rumah kembali lagi. Nah, iya. Iya betul. Pertama juga kalian harus disiplin dengan diri sendiri, karena kalau tidak ada pupuk dari diri sendiri maka bunga itu tidak akan mekar teman-teman. Iya. Lalu Ibu, bagaimana sih cara mengatasi godaan tersebut Ibu?
godaan-godaan yang datang dari luar maupun dalam untuk disiplin tadi? Kita punya agenda buat sejenis jadwal ya. Jadwal. Misalnya kalau kita ada jadwal, kita kalau kerja kita terstruktur, punya jadwal, punya program kerja yang kita lakukan sehari-hari, insya Allah kita bisa melaksanakan disiplin tersebut. Tapi kalau kita tidak punya program dan punya jadwal, itu tidak akan jalan ya. Jadi kalian buat jadwal nih, pakai agenda nih, buku nih. Saya harus dibangun pagi jam 6 ya. Kita kan di ada program yang diberikan oleh guru wali, jurnal guru wali kan itu ada kan? Iya. Nah itu salah satu bentuk disiplinan. Situ ada kan jurnal kegiatan siswa itu misalnya dari sebelum tidur sampai bangun tidur, ya, rutin sampai bangun tidur. Itu ada bangun pagi jam berapa, sarapannya apa, makan siangnya berapa, sholatnya bagaimana dan sebagainya. Nah kalau kita buat jadwal seperti itu, otomatis kita kedepannya bagus ya, nggak masalah. Ya, jadi kita harus punya tadi jadwal ya, jadwal atau agenda supaya kita terarah ya ke depannya ya, gitu. Tapi nih Bu ya, Ah, siswa-siswa di sini itu rata-rata tuh punya guru wali, punya jadwal tersendiri. Tapi Ibu, kadangkala jadwal itu tidak sinkron dengan yang dilakukan sehari-hari. Di jadwal kita bangunnya jam 5, padahal kita bangunnya jam 6. Itu gimana Ibu? Cara menyadarkan siswa-siswa? artinya apa? Mereka tidak jujur. Iya. Kalau kita memang nih, kita punya jadwal jam 5 harus bangun, tapi kenyataan jam 6. Nah, jadi alarm kalau kita punya HP itu makanya dibuat untuk alarm HP kita jam 5. Tolong langsung dikejutkan ya. Harus mulai dimotivasi, mulai di ini ya. Contohnya sholat kalau kalian tidak dari hati kalian, tidak diniatkan, tidak kejutkan ya, itu nggak akan jalan ya. Jadi dikejutkan sendiri. Punya niat kita ke depannya, karena hidup kita itu bukan di dunia aja tapi di akhirat ya. Jadi kalau kita dunia dan akhirat jalan itu bisa. Jadi nyambung, lurus jalannya. Nggak mungkin belok-belok. Ya. Jadi mungkin bisa kita paksa dulu diri kita ini Bu ya, lama-lama bakal terbiasa teman-teman. Karena kalau tanpa memaksa diri sendiri, apalagi kita mau mencoba dan memulai tadi. Jadi apa istilahnya, ala bisa karena biasa. Iya. Allah bisa karena biasa guys. Betul sekali teman-teman. Kita bakal bisa karena terbiasa tadi. Iya. Nah Ibu, ada gak nih Bu cerita inspiratif Ibu dalam bangun kedisiplinan? Mungkin bisa contoh oleh kami anak remaja ini. Mungkin pribadi ibu sendiri ya. Ya, karena kalau pribadi ibu mulai karena dari kecil memang ibu tuh tidak dengan orang tua ya. Jadi ibu tuh tinggal sama masih keluarga ya, dengan kakek, dengan bibi. Jadi walaupun mereka tidak mengajarkan kedisiplinan ya, walaupun bukan dengan orang tua ya, kalau kalian bersyukurlah punya orang tua. Orang tua masih ada yang bimbing. Ibu tidak sama orang tua, tapi ibu sudah bisa mengatur diri sendiri. Bayangkan masih kecil SD itu ya, diam sama kakek kan, nenek kan, itu tidak mungkin dia sepenuhnya mengajak kita disiplin. Tapi alhamdulillah walaupun tidak diajak, tidak dihimbau, tapi mereka memberikan contoh. Iya betul. Ya, memberikan contoh teladan. Jadi dia bangun pagi, saya bangun pagi, ibu bangun pagi juga ya. Terus karena kita bukan dengan orang tua ya, bagaimana cara kita diam sama orang yang bukan orang tua kita, orang belum bangun kita udah bangun ya, kita udah bangun pagi, paling tidak mempersiapkan misalnya sarapan nih, kan kita perempuan ya, sarapan nih pagi-pagi. Jadi yang ke rumah belum bangun kita udah bangun, jadi orang rumah udah bangun ya, kita sarapan udah siap, mereka makan, apa akhirnya mereka senang, ini bagus nih orangnya ya. Jadi ibu disekolahkan sampai ibu sarjana ya, S1 dari SD, SMP, SMA sampai sarjana ya. Nah sarjana pun itu punya tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri yang ibu alami ya, dari kata disiplin tadi. Nah, karena kan yang bimbing ibu ini masih tante, bukan sama orang tua, karena orang tua ibu itu orang termasuk orang tidak mampu, susah kan. Jadi bagaimana cara kita membuktikan nih ke orang-orang, walaupun tanpa orang tua
tanpa bimbingan orang tua kita bisa sukses, kita bisa maju, ya. Nah, berarti bersyukur kalian punya orang tua masih cukup selengkap ya. Alina masih cukup kan? Masih. Ira juga kan? Alhamdulillah. Nah, bersyukur ya. Syukuri, kalian manfaatkan semaksimal mungkin yang dikasih Tuhan sama kalian ya. Itu adalah sesuatu hal yang berharga. Dimanfaatkan ya. Insya Allah kalian akan sukses kalau kalian dari kata disiplin tadi. Ya, Bu. Ya. Insya Allah, amin Ibu, amin. Semoga semuanya sukses deh. Amin, amin Ibu, amin. Semuanya sukses. Nah, itu dia nih guys, kisah inspiratif dari Ibu Nimas yang semasa sekolah itu tinggal bersama kakek dan nenek, tetapi bisa membangun kedisiplinan tinggi di dalam diri. Ya. Semoga kita semua bisa mencontoh kisah inspiratif dari Ibu Nimas nih guys. Ya, pokoknya gini, intinya kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Oh, Ya. betul Bu, betul, Ya, betul. orang bisa, kita bisa. Orang maju, kita harus maju. Ya, Betul, betul. kita jangan memandang ke belakang, kita memandang ke depan. Ya, orang itu duluan. Kalau dia bisa, saya harus bisa. Saya kejar. Ya, Betul, betul, betul. orang itu sukses, saya harus lebih sukses. Ya, Betul, betul. jadi gini, orang tua kalian kayaknya kerjanya apa? Ya, orang tua susah. Saya ingin orang saya jangan susah seperti orang tua saya. Itu yang jadi membuat patokan kita, ya, patokan kita. Jadi kalau orang tua susah, saya jangan susah. Ya, saya harus lebih dari orang tua saya. Ya, betul. Itu yang saya niatkan. Makanya tadi kan orang tua ibu susah, Iya. nggak mampu kan? Ibu tunjukkan berhasil ya. Jadi guru ya, akhirnya ini juga ibu tanamkan ke anak ibu. Ya, ibu tanam ke anak ibu. Ya, anak ibu ada 2 orang ya, cewek semua. Ibu tanamkan disiplin ya. Makanya sekarang disiplin tuh bukan harus soal waktu ya. Soal belajar pun disiplin. Contoh gini, ulangan ya. Iya, Bu. Kalau ulangan kalian disiplin, kalian belajar di rumah. Besok ini mau ulangan apa nih? Matematika. Belajar di rumah, disiplin buat latihan soal ya atau apa. Nanti hasilnya akan terwujud berupa nilai hasil kalian ulangan. Ya, jangan sekarang ini apa namanya? Sedang ada AI. AI. Nah, ada AI. Kita jangan tergilas oleh namanya gadget, teknologi, gadget, guys. ya. Karena kita kalau terlalu dengan gadget, si AI itu pikiran kita, otak kita akan lumpuh, Iya, betul. bodoh, ya. Jadi jangan sampai kita termakan oleh zaman. Namanya zaman sekarang kan. Iya. Ada AI, jadi kita males mikir nih. Karena ulangan lihat AI aja. Jangan, ya. Iya, betul. Karena teman-teman, kalau kita tuh ibarat pisau teman-teman. Kalau misalnya otak kita tidak kita asah, maka ya kita akan tumpul, Iya. tidak akan tajam lagi, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, Ibu, ada nggak sih Bu tips and trik bagi kami nih untuk menumbuhkan disiplin? Karena kami nih Ibu ya kan adalah generasi nantinya akan menggantikan orang tua kami nantinya untuk membangun Indonesia generasi emas tahun 2045 sesuai dengan Tema kita kali ini yaitu membangun kedisiplinan menuju Indonesia Emas tahun 2045 Ya. itu. Oke. Yang tadi yang saya di awal bilang tadi, kita buat namanya planning itu ya. Planning ya. Planning ya. Kemudian tapi kita harus konsisten dengan planning yang sudah kita buat. Jangan hanya ada planning tapi pelaksanaan tidak kita laksanakan sesuai dengan program atau planning kita ya. Karena percuma kita udah planning tapi kita tidak mengerjakan. Nah, kemudian apa? Kita motivasi dari kita tuh aku harus, jangan kita kita lawan nih kemalasan. Ya, pasti ada sifat malas dalam diri kalian kan. Dilawan nih sifat malas nih. Yang karena yang malas itu pasti ada setannya ya. Nah, jadi kita lawan nih hal-hal yang berbau malas itu. Ya penyakit manusia itu memang ya, Malas. malas ya. Orang itu tidak ada yang namanya bodoh. Tidak ada yang bodoh, hanya satu kata, malas. Nah, Benar. orang malas itu kenapa tadi? Tidak disiplin. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi malas dan disiplin itu harus sejalan. Ya, jangan kita ikuti kata malas, kita kalau disiplin insya Allah tidak malas. Kalau kan disiplin insya Allah tidak akan mungkin malas. Ya.
Oke. Jadi tipsnya itu kita harus konsisten Iya, teman-teman. konsisten buat planning, buat program. Iya, jangan sampai planning yang telah kalian buat, jadwal yang telah kalian buat itu hancur karena masa-masa tadi. Jadi teruslah konsisten, karena konsisten itu yang akan menumbuhkan disiplin kamu tadi, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, zaman boleh terus berkembang, tetapi kita tidak boleh tergerus di dalamnya. Justru dengan perkembangan zaman itu, dengan teknologi seperti AI, kita harus terus disiplin, berkembang, dan tidak boleh stuck di situ-situ saja. Betul. Nah teman-teman, itu dia berbagai informasi bahkan tips and trik dari Ibu Nyima sendiri. Nah sumber kita kali ini, semoga kita bisa mentelaah dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih juga kepada Ibu Nyimas yang telah menjadi sumber kami kali ini. Keren sekali Bu, keren. Sukses buat kalian Sukses semua. semuanya, karena disiplin inilah awal kita untuk belajar dan bertumbuh lagi untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton hingga akhir, dan juga teman-teman sekalian yang di dalam kelas. Semoga banyak hal dapat kita kutip dari podcast kali ini. Mari kita bersama untuk membangun kedisiplinan, mewujudkan Indonesia Generasi Emas tahun 2045. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podisedu, podcast edukasi seru. Sampai jumpa teman-teman.